Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Haifa dari kelas 10 TJKT 1. Di sini aku akan menjelaskan tentang VPN tunneling. Konsepnya, Virtual Private Network (VPN) secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antara site. Misalnya terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografis yang jauh. Misalnya kantor pusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antara lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal, suatu perusahaan datanya sama, jadi biar bisa sharing itu ingin aksesnya lebih mudah. Kalau misalnya kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel ataupun wireless, pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi kan dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi, sebagai interface virtual yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama, kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksi kan dengan internet. Untuk internetnya, pilih menggunakan cloud. Susunan topologi ada net, mikrotik 1, mikrotik 2, visi 1, visi 2. Antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksi dan dengan internet, di mana yang ternyata menggunakan cloudnet. Bahwasanya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Hubungkan VVC 2 dengan mikrotik cabang, VVC 1 dengan mikrotik pusat, jadi gelasnya antara kantor pusat dengan cabang bisa saling sharing data. Implementasi antara router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel. Jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Setting hostname. Caranya, untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara VC dengan VNetLab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Buka command prompt-nya, lakukan routing antara VC dengan VNet-nya. Klik Run as Administrator, kemudian lakukan routing untuk perintahnya. Bisa menggunakan router add, kemudian definisikan network pada VNetLab. Nah, apa yang dimaksud dengan network VNetLab? Itu jadi untuk net-nya itu untuk cloud-nya ini menggunakan CloudNet dan CloudNet itu menggunakan IP kelas A yang definisi 10.101.37.0 max-nya 255.255.255.0. Gateway-nya masukkan IP VNetLab kita sesuai dengan VNetLab masing-masing. Lalu buka Winbox. Kita bisa hubungkan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address berapa yang dari konfigurasi WAN-nya itu kalau misalnya mikrotik terhubung ke internet itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Login terlebih dahulu, ketik admin, lalu enter. Passwordnya kosongkan saja, enter lagi. Ketik N lalu enter, Ctrl C, enter. Cek IP address-nya, ketik IP address, print, enter. Lalu cek mikrotik kedua sama seperti mikrotik yang pertama. Langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Connect ke mikrotik yang pertama, pastikan untuk Roman again
nya kosong, lalu klik connect. Lalu koneksi dengan mikrotik yang kedua, sama caranya dengan yang pertama. Untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama R pusat, klik menu sistem, lalu ke identity dan ganti namanya dengan R pusat, apply, lalu OK. Untuk mikrotik yang kedua, setting hostname-nya dengan nama R cabang, klik menu sistem, karaoke, identity, dan ganti namanya dengan R cabang, apply, lalu OK. Jadi untuk hostname-nya sudah terganti, kita ganti deskripsinya juga. Kita implementasikan untuk yang router pusat. Matikan DHCP client, pergi ke menu IP, lalu ke DHCP client. Kemudian untuk bagian routers, pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian untuk DNS-nya kosong. Kita coba masuk ke mikrotik pertama karena IP sudah tidak ada, jadi bisa kita lakukan konfigurasi lagi. Klik 2 kali pada router mikrotik pertama, ketik IP router print kosong. Ketik IP DNS print atau kosong. Ketik IP address print, ketik lalu atau kosong. Langsung saja implementasikan yang pertama. Penambahan parameter IP address yang mengarah ke di internet yaitu di Ether 1, ketik IP address, address 10.0.136.146 kalian bebas. Interface Ether 1, lalu enter. Lalu ketik IP address print, enter. Kemudian masuk pada menu IP router untuk melakukan parameter gateway. Ketik IP router print, lalu enter. Tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Ketik IP router, add gateway. Lihat IP dari net, bisa lihat di VMware. Masuk pada bagian DNS, ketik IP DNS set server 8.8.8.8, lalu enter. Ketik IP DNS print, lalu enter. Kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Ketik ping 8.8.8.8, lalu enter. Coba yang menggunakan domain, ketik ping google.com, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada R cabang. Konfigurasi EOIP. EOIP, Ethernet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di bench office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet, EOIP tunnel menghubungkan antara site-nya di mana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Interface add EOIP tunnel. Untuk konfigurasi EOIP tunneling, buka pada menu Winbox R pusat kita, klik menu interface, lalu klik tambah, lalu cari EOIP tunnel. Untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel to cabang. Remote address-nya ketik IP address router cabang. Untuk tunnel ID-nya itu 25, lalu apply dan OK. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang. Nah, di sini kita coba ping dari router cabang ke router pusat. Buka menu Winbox, router pusat, ping IP dari router cabang. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Point-to-point protocol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Point-to-point tunneling protocol
merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 42 GRE atau Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang sisi server, misal saya contohkan di R pusat dan untuk sisi kliennya saya contohkan di R cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP atau untuk interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di R pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk VPC 1. Dan juga kita perlakukan konfigurasi IP address pada Ether 2 di R cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC 2. Kita masuk ke R pusat terlebih dahulu. Masuk pada menu IP, lalu ke addressing, lalu di add atau plus. Untuk Ether 2 yang ada di R pusat, saya coba definisikan 192.168.1.1 interface-nya Ether 2 karena mengarah ke klien. Lalu klik apply dan OK. Kemudian coba setting pada R pusat, lalu DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti di request sebagai DHCP client. Pergi pada bagian IP, lalu klik DHCP server, lalu ke menu DHCP stub. Untuk DHCP server interface-nya yaitu Ether 2, lalu di next-kan saja sampai akhir. Lalu coba request pada VPC 1, klik 2 kali pada VPC 1, klik IP DHCP, nanti akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Lalu klik show IP, lakukan hal yang sama pada VPC 2. Untuk yang addressing pada Ether 2 sudah bisa. Karena sudah berhasil jadi, langsung konfigurasi PPTP, buka menu Winbox R pusat, pergi pada menu App PPP, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server. Lalu nanti enable-nya checklist dan nanti apply lalu OK. Nah, sudah aktif PPT-nya ketika kita sudah checklist. Nah, di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya, ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bisa bikin username dan password pada sisi PPTP servernya di menu secret. Ke menu secret, klik add atau plus, name-nya bebas, misalnya PPTP di LAN. Untuk passwordnya misal 123. Untuk service-nya kalian pilih PPTP. Untuk local address itu adalah IP pada interface tunnel di servernya, misalnya saya kasih IP address 10.10.10.1. Untuk remote address-nya didefinisikan pada R cabang, misal saya kasih IP address 10.10.10.2, lalu apply dan OK. Setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi R cabang. Pergi pada menu PPP, lalu pergi pada menu interface, klik add, kalian add-nya pilih yang namanya PPTP client. Untuk sisi generalnya, biarkan saja PPTP out 1. Fokuskan pada menu dial out saja, karena di menu ini ada informasi terkait connect to. Connect to ini kita hubungkan pada R pusat, jadi kita definisikan IP dari R pusat. Lalu isikan IP statiknya router pusat. Untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server. Lalu play dan OK. Nanti akan ada informasi R, berarti itu sudah berjalan. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP lalu ke addresses. Nanti akan terdaftar di IP address tunnelnya. L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP
Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP IPsec. Point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberikan autentikasi enkripsi yang kompresi. PPPoE hanya bekerja dalam satu jaringan, one broadcast domain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.